Sahabat-sahabatku, para pembicara motivator dan juga pembicara-pembicara public speaking lainnya. Saya, Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, ingin menyampaikan kepada sahabatku ada 5 kekuatan dalam menyampaikan pesan kepada pendengar supaya mereka bisa terpengaruh apa yang kita sampaikan. Lazim disebut itu namanya prinsip komunikasi. Tapi sebelumnya, kita sepakat dahulu, komunikasi itu dari kata komunio, community, artinya perkumpulan. Berarti kalau kita berbicara dimanapun, tujuannya adalah membangun persekutuan atau membangun komunitas. Kalau kita berbicara baik lisan maupun tertulis, ketika itu memecahkan prinsip pertama, itu adalah bukan berkomunikasi yang benar. Jika demikian, bagaimana caranya supaya kita bisa berpengaruh kepada pendengar? Disebut namanya reach. 1. Kalau kita berbicara, tolong kita respect kepada orang yang mendengar. Hargai, hormati mereka, peduli. Tetapi juga ketika kita yang mendengar, tolong kita respect kepada yang narasumber. Tapi dari sisi kita sebagai speaker, apapun yang terjadi di ruangan itu, apapun situasinya, tetap respect kepada pendengar. Kalau kita respect kepada pendengar, kekuatannya adalah sifat respect kita itu akan menular pada mereka. Tapi kalau kita kesal dengan peserta, maka akan kelihatan dari wajah kita, energi kita pun menjadi lemah di hadapan mereka. Yang kedua, disebut namanya empati. Jadi kalau kita berbicara, kita tidak hanya membawakan perasaan kita, tapi perasaan kita itu kita hubungkan dengan pendengar dan juga kita berbicara sesuai dengan perasaan yang mendengar. Maka caranya kalimat-kalimat positiflah yang membesarkan hati, yang menginspirasilah kita sampaikan kepada pendengar sebagai wujud dari namanya empati. A. Audible. Kata per kata, kalimat per kalimat, suku kata, huruf-huruf hidup, huruf mati, jelas sampaikan. Maka sebelum Anda berbicara, latihan vokal. Bagaimana pernapasan? Dari diafragma, dari perut, kemudian latihan bibir, brr, brr, brr. Latihan lidah, rrr, rrr, rrr. Kalau lidah lentur, bibir lentur, biasanya juga pita suara juga terlatih di dalam, supaya audible, dapat didengar dengan jelas. Yang keempat, disebut namanya adalah clear. Kalau menyampaikan satu ide, tolong jelas pesan utamanya apa, keterangannya apa. Tapi kata kunci untuk itu adalah harus dikuasai dulu materi yang dibicarakan sebelum berbicara. Ada satu filsuf berkata, Einstein berkata, ketika engkau sulit menyampaikan dengan sederhana idemu, berarti engkau belum menguasai apa ide yang engkau sampaikan. Jadi kalau kita sulit menyederhanakan suatu pendapat, berarti kita belum menguasai ide besar dari apa yang kita sampaikan. Yang terakhir, yang kelima, disebut namanya humble, tawadu. Rendah hatilah sebagai pembicara, jangan merasa di atas. Kemudian, gunakan ada namanya istilah harus mengatakan, engkau adalah saya adalah engkau. Gunakan namanya apa yang dimaksud dengan egaliter, konsep kesetaraan. Rendah hati artinya, selalu kita menghargai, kalau ada masukan kita hargai. Kemudian, kita juga gunakan 2 kekuatan di dalam diskusi atau ketika ada orang bertanya dengan menyerang, gunakan namanya apa yang dimaksud dengan facing and leading. Ketika ada orang bertanya, dikatakan kepada kita ada kelemahan, jawablah dengan tenang, terima pendapatnya, tetapi uraikan lebih dalam. Leading, uraikan lebih dalam dari apa yang dipertanyakan. Jadi jangan jadi berdebat, tetapi berdialog dengan prinsip tadi saya katakan
facing and leading. Terima dengan sukacita, dengan bersahabat pendapatnya, tapi uraikan lebih luas dari yang memberikan masukan dengan cara apapun itu, termasuk menyerang kita. Jadi sebagai pembicara, selain rendah hati, harus berjiwa besar. Dan ingat, semua pikiran kita benar bagi kita, bagi orang lain belum tentu. Maka jangan paksakan kehendak, tetapi wajib kita menyampaikan ide-ide besar kita kepada pendengar. Itulah yang bisa saya berikan kepada sahabatku semua. Kalau berbicara, gunakan 5 prinsip. Pertama, apa yang dimaksud dengan respect, empati, audible, clear. Yang terakhir, disebut namanya adalah humble, rendah hatilah selalu, bersahabatlah dengan peserta, gunakanlah konsep egaliter. Saya, Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, saya sampaikan pesan ini dari Hotel Bumi Surabaya. Hari ini, saya memberikan seminar Transformational Leadership dan juga Communication di hotel ini juga. Sukses bagi sahabatku pendengar, lakukanlah. Pasti sahabatku dahsyat luar biasa. Salam etos, bigger, higher, better, good, semangat!